Halo guys, selamat pagi. Deddy Johan di sini. Hari ini saya akan membagikan tips mengenai chat ya, mengenai chat. Saya banyak DM dari teman-teman. Itu chat itu apa sih Om? Katanya. Saya mungkin terkadang bingung juga jawabnya. Nah, jadi saya bikin video ini aja. Saya kasih tahu lah ya. Jadi gini, chat itu sebenarnya suatu lapisan untuk memberikan suatu sensasi warna ya, warna. Misalnya kita mau memberikan warna pada ini nih. Ini warnanya putih dasarnya. Kita mau jadiin merah, nah, kita lapisi dengan coating namanya cat. Nah, cuma kan ini keramik. Keramik ini catnya khusus gitu. Bukan cat kayak yang pada umum biasanya gitu. Nah, ini high temperature, jadi dibakar, di baking, itu dia baru melekat. Jadi begini, kita nggak bicarain ini. Kita bicara cat yang pada umumnya saja. Karena kebanyakan yang bertanya sama saya itu kalangan orang yang airbrush ya, airbrush mengecat motor atau mobil modifikasi. Jadi gini, saya senang banyak yang antusias untuk belajar mengecat. Mungkin kalian mau mengeksplorasi diri kalian, kemampuan kalian untuk di bidang seni tersebut, itu bagus sekali. Saya dukung. Oke, saya bagi pengalaman saja. Saya di chat itu kurang lebih sudah 20 tahun lebih. Jadi bisa dibilang mungkin saya cukup paham lah ya, paham dengan chat itu apa. Dulu saya juga pernah airbrush, mau airbrush itu harus bagaimana. Nah, kurang lebih saya ngerti. Jadi gini, kalau Anda mau ngechat, biasanya chat apa yang harus kita pakai? Biasanya begitu. Kalian akan bertanya-tanya, chat ini bagus apa nggak sih? Chat ini cocok apa nggak sih? Sebenarnya chat itu relatif ya, bagus tidak bagusnya itu relatif, tergantung daripada bahan istilahnya atau merek lah ya. Merek, saya ngomong merek lah ya. Merek biasanya merek yang bagus, yang udah berdiri lama, udah eksis lama, itu chatnya ya bagus gitu. Kenapa saya bilang bagus? Karena mereka sudah bertahan mungkin udah 100 tahun lebih di bidangnya, sampai sekarang eksis, berarti dia pakar di bidangnya, memang pakar. Nah, ada chat yang produk-produk chat yang ikut-ikutan, dia baru buka, baru eksis. Jelek gak? Belum tentu jelek. Nah, mereka berani eksis seperti itu kenapa? Baru gitu ya. Ya karena mereka merasa punya kemampuan untuk mewakili gitu. Nah, biasanya kan di segmennya segmen pasar ya. Nah, kalau kita lihat chat yang bermerek atau chat yang berkualitas, itu rata-rata mahal. Cuman kalau mahal itu relatif juga. Saya kasih pengertian aja ya. Chat mahal itu sebenarnya apa sih bahan chat gitu. Saya kasih pengertian dulu mengenai chat lah. Apa sih chat? Isinya apa sih? Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, semua bahan di dunia itu pasti ada filosofi atau karakteristik daripada sifat bahan tersebut. Kalau kita bicara chat ini mempunyai komposisi apa saja di dalamnya, sehingga suatu perusahaan bisa menitik beratkan bahwa ini harganya sekian, break even point dia sekian gitu, harga pasarannya sekian. Itu pasti ada suatu analisanya gitu. Jadi gini, chat itu sebagian besar terdiri dari pigmen. Pigmen itu warna ya, warna. Suatu partikel warna, bisa enamel, bisa pasta, bisa bubuk, nah macam-macam. Nah, contoh bubuk itu aluminium silver ya, silver itu bubuk. Rata-rata itu bubuk. Dia merupakan partikel aluminium yang digerus, yang digiling sehalus mungkin,
Nah, cuman silver itu banyak bagian. Ada silver halus, coarse, kasar, halus, fine, super fine juga ada. Yang lebih halus lagi ada. Kalau kita lihat cat chrome itu sebenarnya yang sangat halus. Sangat-sangat halus. Mungkin partikelnya udah semi nano. Nah, itu dia agak mengkrom, warnanya mengkrom. Jadi pertemuan antara satu partikel aluminium dengan aluminium lainnya itu hampir tidak ada gap. Jadi kelihatannya itu pantulan cahayanya itu mantulnya hampir sempurna. Tidak ada seperti kayak bayangan. Nah, itu aluminium, silver. Nah, oke, kita ke sana lagi, kita balik lagi. Kalau misalnya furnace, cat. Kalau cat itu terdiri dari apa sih? Ya terdiri dari pigmen, partikel cat, pigmen partikel warna, terus resinnya tergantung resinnya NC atau epoksi atau poliuretan. Cuman sekarang poliuretan itu polimer minyak bumi yang sudah terkini ya. Yang terkini itu yang udah ya tingkatan itunya lebih canggih lah ya, lebih bagus lah ya daripada epoksi. Dulu itu pakainya resinnya epoksi base, tapi sekarang sudah ke poliuretan. Nah, cat zaman dulu itu dia pakai NC, dimana pengeringannya itu kena udara bebas dia bisa ngering dan bisa mengkilap, langsung pakai, nggak usah dilapisi vernis. Cuman dari sisi itu banyak kelemahannya. Nah, akhirnya dunia penelitian meneliti ini kok bisa cepet pudar, cepet gores, ya pokoknya kurang bagus. Akhirnya dunia penelitian meneliti dengan seksama, dia keluarkan lah yang namanya cat poliuretan. Base-nya itu poliuretan, resinnya poliuretan. Cat basis poliuretan ini bagus. Dia tidak sekedar kena udara bebas itu bisa mengering. Nah, khususnya di furnace dia butuh yang namanya hardener atau aktivator atau pengering. Dia butuh itu untuk membuat kekerasannya itu maksimal sehingga dia tahan gores. Bukan anti ya, tahan gores. Kalau tahan gores, furnace itu tujuan pertamanya cuma tahan gores, melindungi warnanya gitu, tahan gores. Nah, lama-kelamaan ada lagi yang namanya cat itu kok dikasih furnace masih pudar ya. Ya karena semua pigmen warna itu bisa pudar kena UV, kena ultraviolet, sinar ultraviolet. Itu dia bisa pudar. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis lama, dia teliti lagi. Wah, ini cara cegahnya bagaimana? Cari solusinya bagaimana? Akhirnya dia kasih yang namanya UV protection. Itu aktif semacam aditif. Dia campurin ke furnace tersebut supaya furnace tersebut itu bisa melindungi warna cat dari sinar matahari. Jadi agak susah pudar lah ya, lebih awet lah ya istilahnya. Bukannya nggak bisa pudar, tetap bisa, tapi lebih awet. Sederhananya gini, kalau warnanya nggak mau pudar, kita tutupin aja pakai kertas misalnya, kan gelap nggak kelihatan. Cuman ini kan furnace ini kan bening. Kalau kita kasih lapisin kertas, ya sama aja warnanya nggak keluar kan. Nah, ini sulit. Jadi bagaimana caranya supaya bisa melindungi warnanya, tapi warnanya tetap keluar? Nah, susah kan? Jadi ilmu pengetahuan itu cari yang namanya semacam senyawa kimia yang UV protection tersebut gitu. Saya nggak sebutin namanya. Jadi nama UV protectionnya apa? Dia memberikan aditif UV protection supaya bisa melindungi warna tidak pudar. Nah, jadi kalau ditanya
cat yang bagus apa, atau vernish yang bagus apa? Ya catnya bisa memberikan perlindungan apa, bisa memberikan warna dengan maksimal, dan vernishnya bisa melindungi warna tersebut. Itu catnya bagus namanya. Nah, kalau kita bicara harga cat itu ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa murah, kenapa mahal? Itu tentu dari bahan bakunya. Kan tadi saya katakan bahwa cat yang mahal itu apa? Cat itu komposisinya terdiri dari pigmen warna, resin, bisa PU, bisa epoksi, bisa enam dan lain-lain. Terus thinner, sama thinner dia larutin sama sedikit aditif. Misalnya dia mau kelihatan agak doff, dia kasih doff aditif namanya, doff, matte aditif, dia jadi ngedoff. Nah, dia kasih itu. Udah itu, kenapa bisa jadi mahal? Ya kalau komposisi pigmen warnanya banyak ya pasti lebih mahal, karena bahan paling mahal tuh di pigmen warnanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu cat itu bagus apa enggak, khusus cat, daya tutupnya, dilihat dari daya tutupnya. Misalnya kamu spray 1 kali atau 2 kali, kamu bandingin dengan cat lain, sama spraynya 2 kali, warnanya yang lebih terang itu yang mana, yang lebih nutup itu yang mana. Nah itu yang pasti lebih mahal, nggak mungkin lebih murah gitu. Jadi memang pigmen itu mempengaruhi. Kalau secara ekonomis kan kalau pigmen yang kita dikitin, terus kita kasih thinnernya yang banyak, komposisi kimianya kan jadi lebih murah kan, BEP-nya kan harga modalnya jadi lebih murah, dia bisa jual lebih murah, sehingga kalian merasa bahwa cat ini murah, kalian jadi maunya beli. Saya rasa itu kurang bijak gitu, tapi tergantung lagi pada kebutuhan, pilihan kalian seperti apa ya silakan. Kalau misalnya kalian pakai cat yang daya tutupnya rendah, kalian akan meluangkan waktu kalian itu lebih lama untuk menutupi cat tersebut, menutupi media yang kamu mau cat tersebut, sehingga operasional kamu jadi lebih mahal kosnya. Misalnya kompresor kamu nyalanya jadi lebih lama, listrik kamu pakainya lebih banyak. Mungkin ya kalau kita bicara efisiensi, kamu tenaga kerja misalnya 1 hari 200.000, harusnya bisa kerjainnya 1 hari, kamu jadi kerjainnya 2 hari misalnya. Itu kan jadi cost kamu lebih mahal jadinya. Itu tergantung kalian sih, tergantung kalian itu mau pilihnya seperti apa. Tapi intinya pengecatan itu yang bagus, warnanya nutup, vernishnya bisa melindungi warna tersebut supaya hasilnya itu bagus. Selebihnya saya rasa cuma teknis aja. Misalnya vernishnya kalau misalnya berjerawat atau berkerut atau apapun, itu masih bisa dipoles, misalnya bisa dipoles. Atau ruangan kalian bagus pengecatannya, kalian spray vernishnya udah mengering, nggak ada jerawat, itu nggak perlu dipolis juga boleh, nggak ada masalah, tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau sejatinya ya, kami di profesional body repair, walaupun kami ada oven, kami ngecat, tetap kami poles. Kenapa? Karena teknis orang itu dalam nyepray itu bukan seperti robot. Kalau robot, intensitasnya itu sama, kecepatannya sama, tekanannya sama, cat yang dia pakai juga sama. Jadi manusia itu ya tergantung situasi. Kalau misalnya dia lagi seneng, happy, dia bisa cat bagus, bisa juga enggak gitu. Jadi memang untuk kami punya step tambahan namanya ya di polishing, di finishing ya, di poles, ditatas, habis itu dipoles. Pada intinya ya catnya harus mengkilap jadinya gitu. Harus mengkilap. Saya rasa itu sekilas mengenai cat. Nanti
berikutnya saya akan kasih yang lebih detail. Cat itu seperti apa, vernis itu seperti apa, epoksi itu seperti apa, terus dempul itu seperti apa, fungsinya apa. Semua ada fungsinya, semua ada tata cara pakainya, semua ada peruntukannya supaya semuanya maksimal. Pada intinya ini sih semua bidangnya profesional ya, harus orang profesional yang mengerjakannya ya. Untuk bisa profesional bagaimana caranya? Pahami bahan tersebut. Kalau sudah paham, saya yakin kalian tidak akan ada kendala mengenai pengaplikasian bahan tersebut. Itu pasti. Oke guys, thank you.